Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Taat kepada Tuhan adalah hal terbaik yang bisa saudara lakukan, karena segala sesuatu yang Tuhan minta untuk saudara lakukan itu untuk kebaikan saudara. Tuhan tidak pernah berusaha mengambil apapun dari kita, Ia selalu berusaha menambahkan sesuatu ke dalam hidup kita. Saya melakukan pelayanan ini karena melihat kuasa Allah mengubahkan hidupku, dan Ia pun akan lakukan untuk saudara. Kunci untuk segalanya ada pada firman Allah. Saya Joyce Meyer dan saya percaya Allah dapat memulihkanmu dalam setiap lukamu. Terima kasih sudah bersama saya hari ini pada program Menikmati Hidup Setiap Hari. Dan saya percaya semakin saudara mendengarkan firman, semakin banyak janji Allah yang saudara tahu, semakin saudara melakukan yang Ia kehendaki darimu, semakin saudara akan menikmati hidupmu. Sebelumnya saya memulai dengan membicarakan kuasa kerajinan. Dan kerajinan berarti terus melakukan yang benar hingga saudara memiliki kerinduan. Hal yang ada di hatimu yang saudara inginkan, saya ingin memberimu definisinya lagi seandainya saudara tidak menonton sebelumnya. Kerajinan dalam Kamus Webster 1828 berarti penerapan yang tekun dalam bisnis, konsisten dalam usaha, atau kerja keras. Nah, sejujurnya, terkadang kita tidak ingin bekerja keras dan tidak menyukai usaha. Usaha untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Penuh perhatian, rajin, tidak malas atau lalai. Teguh dilaksanakan, tidak sembarangan atau ceroboh. Dalam bahasa Yunani, bahasa yang digunakan untuk menulis Alkitab, dikatakan pekerjaan yang menunjukkan proses. Keuntungan didapat melalui kerja, usaha, berjuang, kesungguhan, dan semangat. Bergegas melakukan sesuatu, tidak menunda atau mengesampingkan untuk nanti. Apa yang saudara kesampingkan untuk nanti, apa yang saudara tunda-tunda, lakukan dengan hati-hati. Nah, jika saudara ingin menerima berkat pada akhirnya, saudara perlu berusaha sampai akhirnya. Kupikir salah satu contoh terbaik ada di kitab Ibrani ketika Alkitab mengatakan, Yesus menanggung salib demi sukacita atas upah yang menantinya di kekekalan. Nah, kukatakan banyak hal kemarin yang tak bisa kuulangi, jadi kita akan mulai saja dengan Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ya, saya tentu senang bahwa dikatakan tubuh orang yang rajin akan dibuat gemuk. Kenyataannya, hal kebalikannya yang terjadi jika saudara rajin dalam kebiasaan makanmu dan olahragamu, kecuali ada sesuatu yang salah dengan kondisi fisikmu, tubuh saudara akan ada pada ukuran yang seharusnya saudara takkan kelebihan berat, namun ini butuh kerajinan. Jika saudara ingin mendapat hasil dari berolahraga, maka akan butuh kerajinan. Saudara tak akan bisa lakukan sekali atau dua kali. Saudara harus lakukan bertahun-tahun. Penampilan suamiku sangat baik. Usianya mencapai 83 tahun bulan Juli dan maksudku, ia bahkan tak sedikit pun terlihat berusia 83 tahun. Tapi ia sudah berolahraga selama 60 tahun. 60 tahun. 2 hari sekali selama 60 tahun. Saya mulai berolahraga sejak 16 tahun lalu dan saya melihat manfaatnya dalam hidup. Saya sedikit sakit pinggang saat ini dan saya memeriksakan diri belum lama dan mereka memintaku membungkuk dan ada sedikit stenosis di tulang belakangku. Lalu kata dokter, untungnya Anda masih dalam kondisi yang sehat. Jika tidak, tentu Anda takkan mampu lakukan itu. Jadi, ini baik untuk kesehatanmu. Tapi begitu banyak orang, mereka hanya akan berolahraga sebentar lalu berhenti atau mereka tak lakukan sedikit pun atau mengatakan mereka tak punya waktu, tapi kuberitahu yang kutemukan, kita melakukan hal yang kita sungguh inginkan. Saudara percaya ini? Jika saudara ingin lakukan sesuatu, saudara akan temukan cara melakukannya. Allah telah menciptakan kita untuk berfungsi dengan cara tertentu. Dan
Ini hanyalah caranya mengatur banyak hal. Jika dengan cara lain kita tak akan bahagia. Apa artinya saat dikatakan sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan? Artinya dipuaskan. Entah bagaimana denganmu, tapi kepuasan dan kecukupan rasanya sangat indah. Kau ingat tahun-tahun di mana saya diam dalam ketidakpuasan dan ketidakcukupan dan seringkali saya bahkan tidak tahu mengapa. Apa yang Allah sudah beritahukan padamu yang belum kau lakukan? Atau apa yang masih saudara lakukan yang Ia sudah katakan untuk tidak? Ketaatan pada Allah adalah hal terbaik yang bisa saudara lakukan, karena segala yang Allah minta saudara lakukan atau tidak adalah untuk kebaikanmu. Allah tak pernah mencoba mengambil apapun dari kita, Ia selalu mencoba menambahkan sesuatu bagi kita. Segalanya dalam hidup adalah proses. Pikirkan tentang kehamilan. Saudara tak langsung hamil, lalu 2 hari kemudian melahirkan bayi. Seorang wanita mengandung dan ia hamil selama 9 bulan. Dan jika ia seperti diriku, ia hamil selama lebih lama karena semua bayiku kulahirkan terlambat hampir 1 bulan, 2 dari anakku sampai 5 minggu terlambat, dan 1 anak 5,5 minggu. Kata dokterku, saya satu-satunya wanita yang ia kenal yang hamil seperti seekor gajah. Rasanya tak menyenangkan, tapi bayi-bayiku sehat. Kehamilan adalah proses, sang bayi tumbuh sedikit lagi, dan saudara bisa lihat pertumbuhannya terus. Bertumbuh secara fisik adalah proses. Bertumbuh secara rohani juga sebuah proses. Saya percaya bahwa segalanya dalam ekonomi Allah bekerja berdasarkan hukum pertumbuhan bertahap. Kulihat pelayanan kami dan sudah tumbuh secara bertahap. Sedikit di sini, sedikit di sana. Terkadang banyak hal tumbuh perlahan. Saudara tak bisa lihat mereka bertumbuh, tak merasa mereka bertumbuh, tapi jika saudara melihat, tahun sebelumnya saudara bisa melihatnya. Jika saya keluar dan jika bertanam, saya tak bertanam. Tapi jika saya menanam semak yang baru, awalnya akan kecil sekali ya, jadi saya memandanginya seharian dan saya tak melihatnya tumbuh. Tapi jika ku tunggu setahun, saya akan bisa mengatakan, wah, semak ini bertumbuh dengan pesat dalam setahun terakhir. Jadi kita harus hidup rajin, kita harus hidup sabar, dan kita harus terus berjuang. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dan menjadi lemah artinya menyerah. Pertama kita menyerah dalam pikiran. Dan jika saudara menyerah dalam pikiran, maka secara fisik Anda juga menyerah. Kita harus menjalani proses karena proses adalah yang membuat hasil akhirnya menyenangkan. Saya berikan contoh kemarin yang akan kuulangi hari ini tentang bagaimana saya dapat 3 gelar doktor honorer. Jadi secara hukum saya dipanggil Dr. Joyce Meyer. Tapi saya tidak bersekolah untuk mendapat ketiga gelar itu. Mereka diberikan padaku sebagai kehormatan karena semua buku yang saya tulis. Sekitar 150 buku. Mungkin mereka merasa kau pintar jika kau bisa menulis buku sebanyak itu. Jadi saya ingin berkuliah bidang jurnalistik, namun hidupku begitu kacau karena pelecehan saat saya kecil. Jadi yang kuinginkan saat itu hanya bekerja dan berjuang supaya bisa mengurus diriku sendiri. Saya tak bisa pergi berkuliah, tapi Allah memberiku gelar honorer dan Ia memberiku kemampuan untuk menulis meskipun saya tidak mampu belajar di kelas jurnalistik. Alkitab berkata, Allah membawa kita dari kemuliaan pada kemuliaan dan artinya sedikit demi sedikit. Jangan kecewa dengan diri sendiri jika saudara merasa belum bertumbuh secara rohani dan rasanya hidup saudara masih berantakan. Kita selalu punya kecenderungan melihat yang salah dengan diri kita, tapi saya ingin kuatkan saudara hari ini untuk melihat perkembangan dirimu. Dan rayakanlah perkembanganmu. Jangan lihat kepada seberapa panjang lagi perjalananmu. Nah, ini satu proses. Dalam 2 Petrus 1, sebenarnya 3-15. Apakah saudara bisa berkonsentrasi membaca 12 ayat? Dalam versi King James dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, jadi Allah telah memberi kita sesuatu. Ia telah memberi segala yang kita butuhkan untuk hidup yang luar biasa dan saleh.
Saya ingin saudara pikirkan ini. Saudara punya segala yang dibutuhkan untuk hidup yang baik dan saleh, dan mungkin katamu, mengapa saya tak menghidupinya? Ya, didapat dari pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib, ya. Apa saudara mengenal Allah atau saudara hanya tahu tentangnya? Lihat, mengenal Allah butuh usaha dari dirimu, butuh proses belajar, butuh berdoa, butuh waktu yang dihabiskan dengan Allah, butuh memberikan perhatian pada yang Allah lakukan di hidupmu. Jadi, semua janji ini pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Ada lebih dari 5.000 janji dalam firman Allah, dan semuanya adalah untuk setiap kita masing-masing. Melalui janji-janji yang berharga, olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, nah inilah dia, karena segalanya yang telah diberikan bagi kita, janji-janji dari Allah, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan menjalaninya dengan cara ilahi, semua yang telah diberikan kepada kita ini, katanya justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Ingat, lakukanlah hal yang benar lagi dan lagi dan lagi, dan menolak untuk menyerah sampai saudara mendapat hasil yang benar. Tambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ini sebuah proses. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Lalu dalam terjemahan yang lain dikatakan kasih ini, kasih yang sempurna adalah tujuan akhir dari apa yang Allah inginkan bagi kita. Inilah kehendak Allah bagi hidupmu supaya saudara berjalan dalam iman dan kasih. Allah ingin kita mengasihinya lebih dahulu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Allah ingin saudara mengasihinya dahulu. Terimalah kasihnya bagimu. Dan kasihilah dirimu dengannya. Dengan kata lain, janganlah jatuh cinta dengan dirimu egois dan mementingkan diri, tapi kasihilah dirimu yang Allah sudah ciptakan. Baca Mazmur 139 dan saudara akan lihat saudara diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Dan bahwa Allah menciptakanmu dengan tangannya dalam kandungan ibumu, dan dengan hati-hati dan telaten, Ia menciptakanmu. Saudara bukan suatu kecelakaan. Berhenti melihat segala yang saudara pikir salah denganmu, dan percaya bahwa Allah menciptakanmu dan Ia tak pernah menciptakan sampah. Karena itu saudara-saudaraku, ayat 10, berusahalah sungguh-sungguh, nah ada kata ini lagi, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, dan saya suka ini, Petrus berkata, saya hidup rajin untuk mengingatkanmu untuk hidup rajin. Dan inilah yang kulakukan hari ini, saya hidup rajin untuk mengingatkanmu untuk hidup rajin. Ia katakan, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima, ya kupikir benar selama saya ada di kemah ini, maksudnya tubuhnya, untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya. Jadi saudara tahu segala yang saudara dengar bahwa pengajaran tentang firman Tuhan tidak perlu benar-benar baru yang saudara belum dengar. Banyak darinya hanyalah pengingat untuk terus melakukan hal benar yang perlu dilakukan. Katanya, sebab aku tahu, aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus, maksudnya adalah tak lama lagi Ia akan mati, dan Ia ingin memastikan bahwa Ia melakukan yang seharusnya untuk mengingatkan orang-orang kudus melakukan yang seharusnya. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Nah, kemarin saya mengajar kerajinan dan saya penasaran ingin tahu, karena aku katakan saya akan mengajar tentang kerajinan lagi hari ini. Dan saya penasaran ingin tahu berapa banyak orang menyaksikan kemarin yang juga berani untuk menyaksikan lagi hari ini setelah kuceritakan apa yang akan kuajarkan. Terkadang kita senang pesan makanan penutup tapi bukan yang berbahan daging dan kentang. Kita senang hal-hal yang mudah, kita senang hal-hal yang membuat kita merasa baik, tapi bukan hal-hal yang membutuhkan kita melakukan hal yang mungkin tak mudah.
Alkitab bicara tentang kerajinan di dalam pelayanan, dan sejujurnya kita semua punya pelayanan. Setiap dari kita, mungkin bukan pelayanan mimbar, tapi saudara mungkin terpanggil menolong, saudara mungkin terpanggil berdoa, tapi Allah punya tugas untuk setiap kita masing-masing. 2 Petrus 1 ayat 10 berkata, "Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh." Beberapa orang ingin pelayanan tapi bukan kerja dalam pelayanan itu. Saya bekerja keras. Dan saya senang melakukannya, karena saya melakukan untuk Tuhan dan upahku datangnya dari Tuhan. Ya, saya mendapat kehormatan dengan tampil di televisi, saya mendapat kehormatan berdiri di depan mimbar dan mengajar firman, tapi saya tidak hanya berdiam diri dan terus beristirahat. Mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan. Dan perjuangan menyakitkan, saya bisa melaluinya tanpa mengalami sakit. Beberapa orang ingin perhatian, dihormati, bagian yang bersinar di pelayanan atau bahkan punya bisnis. Mereka ingin jadi bos. Tapi jika ingin jadi bos yang baik, maka Allah harus menjadi bosmu. Saya ingin jadi pemimpin yang baik, maka saya harus izinkan Allah jadi pemimpinku. Wah, ini poin yang penting, saudara perlu pahami ini. Jika ingin menjadi otoritas yang baik, maka Allah perlu jadi otoritasmu. Alkitab berkata bahwa Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil bumimu. Ya, ia tak bisa tak memberkati. Ulangan 28 ayat 8 dan ayat 12. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Saya suka ini. Dalam gedung milik kami, gedung tempat saya berada ini sekarang, rumah pelayanan kami. Kami membangun gedung ini saat sudah memiliki uang. Kami tidak pinjam uang untuk membangunnya, kami menabung uang untuk membangunnya. Kini saya tidak bilang adalah dosa untuk meminjam. Tapi, maksudku adalah saudara tidak harus. Tapi, jika saudara tidak mau pinjam, maka saudara harus sabar. Ya, saya tak bisa tunggu, saya butuhnya sekarang. Ya, apakah saudara sungguh butuh sekarang atau saudara menginginkannya sekarang? Alkitab berkata bahwa Allah memberi kita benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, tapi saudara tak bisa makan benih itu. Dengan kata lain, Allah telah menetapkan satu proses di dalam Alkitab di mana kita bisa diberkati. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar. Ya, kita semua senang untuk diberkati, namun Alkitab berkata terlebih berbahagia untuk memberi daripada menerima. Entah bagaimana denganmu, tapi saya suka memberi. Dan saya baru baca kemarin hanya 2%. 2, sekian persen orang Kristen memberi 10% atau lebih dari keuangan mereka bagi pelayanan atau gereja. 2%. Dan ini salah satu hal pertama yang perlu dilakukan. Allah harus jadi terutama dalam keuanganmu. Ia harus jadi terutama dalam keputusan. Terutama dalam waktu. Tempatkan Allah yang pertama dalam hidup. Saudara jadikan Dia utama dalam hidup. Saudara tahu bahwa saudara yang terutama. Pekerjaan dan usaha kita, kerajinan kita, ketegaran kita, ini benih yang kita tabur. Doa, itu benih yang kita tabur. Allah tak bisa berkati kemalasan, penundaan, gerutu, mengasihani diri, mengeluh, pertentangan, kebencian, atau kepahitan. Kuajukan satu pertanyaan karena hatiku ingin menanyakan, apakah saudara menahan pengampunanmu pada seseorang? Ada begitu banyak orang yang tak mengampuni. Dan tahukah saudara, Alkitab berkata bahwa jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dalam Markus 11 dikatakan, mintalah maka engkau akan diberi. Namun sekiranya ada pertentangan dengan seseorang, tinggalkanlah dahulu dan lepaskanlah. Jadi ini mempengaruhi doa kita. Jika kita menyimpan dan menahan pengampunan kita, maka doamu sebenarnya hanya kata-kata kosong.
Katamu, ya Joyce, kau tidak tahu apa yang dia lakukan padaku. Tentu tidak lebih buruk dari perlakuan orang terhadap Yesus. Dan dia katakan di salib, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Sebenarnya kebanyakan orang melukaimu, mereka bahkan tidak berniat untuk melukai. Mungkin mereka terluka, orang yang terluka melukai. Ampunilah mereka, Allah akan menolongmu. Dan hanya karena saudara mengampuni seseorang, belum tentu saudara langsung berubah rasa. Ini keputusan yang saudara harus ambil. Mungkin saudara punya atasan yang tidak menggajimu sebagaimana seharusnya. Mungkin saudara layak untuk dipromosi dan ia mempromosikan orang lain. Jika saudara rajin dan bekerja keras, maka Allah akan memberkatimu. Ia akan membuka pintu, membuat pintu baru, memberi perkenanan, memberimu tawaran pekerjaan yang lebih baik dari yang saudara pernah dapat. Lebih dari jika atasanmu melakukan sebagaimana yang seharusnya. Saat sesama memperlakukan kita salah, bukannya marah pada mereka, kita perlu lepaskan ini pada Allah dan percaya padanya. Tapi Tuhan, saudara-saudara Yusuf membencinya. Dan mereka membuangnya ke lubang dan menjualnya sebagai budak. Alkitab berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Saudara menginginkan kasih setia Allah? Maka jangan marah kepada siapapun. Milikilah jiwa yang puas dan cukup. Rajinlah dalam melakukan hal-hal yang Allah beritahukan padamu. Berapa banyak orang menjalani masa sulit dan mereka menarik diri dan mereka bersikap buruk. Lalu mereka memperlakukan orang dengan buruk, mereka menggerutu, mengumpat karena sesuatu terjadi pada mereka yang tidak menyenangkan. Mari belajar menjadi stabil dan mari lakukanlah hal yang benar, lakukan hal yang benar, lakukan hal yang benar. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik dalam melakukan yang benar di dalam versi Amplified karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Kerajinan membawa berkat bagi hidup kita. Orang-orang yang rajin dipromosikan. Mereka mendapat hormat dan pengakuan. Setiap profesi memiliki sisi bisnis. Bahkan pelayanan bukan hanya, ya saya sudah berdoa dan Allah melakukan. Dalam pengkhotbah sepertinya pasal 5 ayat 3 dikatakan sebuah mimpi terwujud melalui banyak usaha dan kerja keras. Apakah saudara punya impian dalam hidup? Saudara ingin menurunkan berat badan, saudara ingin bebas hutang, saudara ingin merapikan rumah. Saudara ingin memiliki anak, saudara ingin menikah, saudara ingin melayani Tuhan. Untuk yang saudara inginkan, saudara harus melakukan yang seharusnya untuk mendapat. Dan saudara harus melakukannya, dan melakukannya. Dan kupikir ini hal utama yang ingin kujelaskan dalam 2 hari ini. Jika saudara punya kehidupan penuh kekacauan, saudara tak bisa lakukan yang benar hanya sekali dan segalanya kembali benar. Paling tidak berikan Allah waktu yang sama yang kita beri sang iblis. Amin. Jadilah rajin. Menjadi istri perlu kerajinan, istri yang baik butuh kerajinan. Perempuan di Amsal 31 mudah sekali untuk marah padanya karena ia tampak sempurna. Tapi jika saudara sungguh membaca Amsal 31, ia sungguh rajin dalam segala hal. Dan suaminya dikenal di gerbang-gerbang kota karena istrinya begitu hebat. Saya sering berkata kepada Dave, kau terkenal karena punya istri yang luar biasa. Dave dan saya sudah 56 tahun menikah, dan sekarang kami lebih bersenang-senang daripada sebelumnya. Kami saling bercanda satu sama lain. Bagaimana dengan buah ketidaksabaran dan tergesa-gesa? Orang yang selalu terburu-buru selalu ada dalam masalah tertentu. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, kata Alkitab. Pengkhotbah 5 ayat 2-4. Janganlah terburu-buru. Ya,
Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi, oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Apa yang orang bodoh katakan? Saya mau lakukan ini. Lalu mereka tak pernah lakukan. Atau saya mau lakukan ini. Saya mau menulis buku dan mereka tulis 2 halaman. Ayo, jadilah seseorang yang tidak pernah menyerah. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh, orang yang sembrono mengejeknya. Allah mengharapkan kita untuk melakukan yang kita katakan kita akan lakukan. Mudah untuk berkata kita akan lakukan sesuatu, namun melakukannya, ini cerita berbeda. Jika saudara memikirkan hal-hal sekarang yang saudara katakan akan lakukan dan saudara belum melakukannya, belum terlambat untuk melakukan yang benar.